Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan untuk pembelajaran TKA mata pelajaran kimia, yaitu di materi sistem periodik dan sifat-sifat keperiodikan unsur bersama saya Arif Furkan Aswar selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tabel rujukan yang paling penting dalam ilmu kimia, yaitu tabel periodik unsur ya, atau biasa juga kita kenal dengan nama sistem periodik unsur. Dan sifat-sifat apa yang berada di tabel periodik tersebut, atau sifat-sifat apa yang bisa naik atau bisa turun seiring dengan letak unsur-unsur dalam sistem periodik. Nah, langsung saja kita akan lihat bagaimana bentuk dari sistem periodik unsur. Tentu saja teman-teman sudah pernah melihat tabel periodik sebelumnya. Teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali, tapi berkali-kali teman-teman pernah melihat sistem periodik unsur seperti yang ada di layar ya. Nah, jadi apa itu tabel periodik atau sistem periodik? Jadi tabel periodik itu adalah unsur-unsur yang disusun berdasarkan peningkatan jumlah proton untuk menunjukkan kemiripan sifat unsur dengan konfigurasi elektron yang mirip. Ya, jadi ini definisi dari Kamus Kimia dari Oxford ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah definisi dari sistem periodik dan ini yang di bawahnya adalah sistem periodiknya ya. Teman-teman sudah pernah lihat sebelumnya, teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya tentang sistem periodik unsur dan sebagainya. Nah, sistem periodik ini disusun oleh seorang ilmuwan pada tahun 1800-an yang bernama ini ya. Nah, jadi ini nama orang yang menyusun sistem periodik, sistem terbaru yang seperti sekarang. Meskipun unsurnya waktu itu belum sebanyak yang ada sekarang, tapi Dmitri Mendeleev telah memberikan groundwork, telah memberikan blueprint, atau telah memberikan cetak biru, telah memberikan gagasan tentang bagaimana unsur-unsur kimia ini bisa disusun ya. Bagaimana unsur-unsur kimia ini disusun sehingga kita bisa mendapatkan atau memperoleh banyak informasi berkaitan dengan letak unsur-unsur tersebut dalam tabelnya atau dalam susunannya. Nah, jadi ini yang membuat dia namanya Dmitri Mendeleev. Nah, nama Dmitri Mendeleev ini juga diabadikan menjadi salah satu nama unsur ya. Nah, jadi kalau kita zoom sedikit gambarnya, nah kita lihat ini adalah tabel periodik yang langsung dikeluarkan oleh IUPAC ya. Langsung dikeluarkan oleh IUPAC atau kepanjangannya ini. Nah, ini kepanjangannya IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, atau Persatuan Kimia Internasional untuk Kimia Murni dan Kimia Terapan ya. Nah, jadi ini adalah badan atau organisasi yang mengatur kimia-kimiaan di tingkat dunia. Jadi bagaimana sistem periodik disusun, bagaimana sistem penamaan dalam ilmu kimia, bagaimana riset-riset terbaru dan sebagainya, itu semua diatur oleh IUPAC dan ini adalah sistem periodik yang paling terbaru, yang diupdate terakhir pada tahun 2022 oleh IUPAC itu sendiri ya. Nah, jadi ini adalah tabel periodiknya, kita punya hidrogen, litium, berilium, dan seterusnya. Meskipun dalam bahasa Inggris, tapi sekalian juga kita belajar sedikit bahasa Inggris ya, dan untuk nama-nama unsurnya. Tapi untuk simbol-simbol unsurnya semua sama, semua seragam sedunia. Ya, bahwasanya ya, kalau magnesium itu logonya adalah Mg. Kalau misalnya vanadium, maka simbolnya adalah V. Kemudian kalau klorin, itu adalah Cl misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sudah termasuk juga unsur-unsur yang berupa unsur buatan, termasuk misalnya kita punya ada rutherfordium, dubnium yang di bawah-bawah ini ya, seaborgium termasuk yang di bawah sini, ada unsur-unsur radioaktif, misalnya lawrencium, nobelium, mendelevium. Nah, ada mendelevium tadi ya, dari Dmitri Mendeleev, nomor 101. Nah, jadi kita punya unsur-unsur di sini, termasuk unsur-unsur yang sering kita lihat ya, banyak unsur-unsur yang sering kita lihat, misalnya karbon, oksigen, kita hirup setiap hari. Kemudian ada juga unsur yang setiap hari kita perhatikan, misalnya iron, besi ya. Nah, jadi besi itu Fe ya, bukan Be. Nah, jadi besi itu adalah Fe, iron ya, bukan bukan Be, bukan Ir, tapi Fe. Kalau Be itu adalah beryllium, sedangkan kalau Ir itu adalah iridium ya. Jadi ada Ir juga, ada Be juga tersendiri ya. Nah, jadi ini adalah sistem periodik yang paling terbaru. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sistem periodik ini? Apa data yang kita bisa peroleh? Jadi yang pertama, yang kita bisa lihat di sistem periodik ini, kalau misalnya kita zoom lebih besar lagi ya, cuman kita terbatas pada ukuran slide, ada massa atom juga, kita diberikan ada massa atomnya biasa dibawa. Jadi ada massa, kemudian ada nomor atom tentu saja.
ada simbol unsur, dan beberapa sistem periodik itu juga mengeluarkan data-data selain daripada apa yang ditampilkan di atas, selain daripada nomor atom, selain daripada massa, dan lain-lain. Tergantung lembaga mana yang mengeluarkan sistem periodik, dan tergantung juga apa data yang ingin ditampilkan oleh sistem periodik tersebut. Nah, kali ini kita gunakan yang standar saja ya. Nah, jadi ada nomor atom, ada massa, biasanya juga ada konfigurasi dan lain-lain sebagainya. Itu ketika kita melihat sistem periodik, bagaimana caranya kita ketahui bagaimana data yang ditampilkan, itu kita lihat pada legendanya yang di sini ya. Apa yang ditampilkan, misalnya atomic number, ada simbolnya, ada namanya, ada data massa molekulnya, dan lain-lain sebagainya, tergantung dari apa yang ada di sini ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa tarik dari sistem periodik ini, itu adalah bahwasanya unsur-unsur dalam sistem periodik ini kita bisa golongkan atau kategorikan menjadi ada namanya golongan dan periode ya. Ada namanya golongan dan periode. Jadi yang dari atas ke bawah, misalnya ini dari H sampai turun Halina kawin Ruby CS frustasi, HLINA KRB CSFR. Jadi dari atas ke bawah ini namanya adalah sebuah golongan. Nah, jadi dari atas ke bawah itu adalah satu golongan ya. Jadi HLINAKRBCS dengan FR itu adalah satu golongan. Kemudian BEMGCASRBA dengan RA ini juga adalah satu golongan ya. Jadi BE sampai RA ini adalah satu golongan. Kemudian misalnya lagi yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, HE sampai dengan OG misalnya, ini juga termasuk sebagai satu golongan ya. Itu satu golongan, kemudian FCLBR dengan IAT dengan TS, itu juga semuanya adalah satu golongan ya. Jadi dari atas ke bawah namanya satu golongan, sedangkan dari kiri ke kanan, misalnya dari K sampai di KR ini namanya adalah satu periode ya. Periode. Nah, jadi ada namanya golongan, ada namanya periode. Jadi dari atas ke bawah namanya golongan, sedangkan dari kiri ke kanan namanya adalah periode. Jadi dari H sampai FR namanya golongan, BE sampai RA ini golongan, satu golongan. Misalnya C, SI, GE, SN, PB, FL itu dari atas ke bawah adalah golongan. Sedangkan dari kiri ke kanan, misalnya dari K, CA, SC, TI, V, dan seterusnya, sampai dengan KR, itu adalah namanya satu periode. Begitu pula dengan RB, SR, Y, dan sampai di XC itu adalah namanya satu periode. Nah, kemudian ada dua baris di bawah ini. Ya. Ada dua baris di bawah ini, masing-masing baris ini adalah satu golongan yang sama. Jadi, memang yang di dalam ini agak lain ya. Memang memiliki sifat yang unik, memiliki properti yang unik, dan saking uniknya, dia dipisahkan menjadi dua golongan sendiri di bawah. Ya. Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana penentuan golongan-golongannya, apa nama golongannya dibawa juga, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini setidaknya kita ketahui bahwa atas ke bawah namanya golongan, dan kiri ke kanan namanya adalah periode. Oke? Nah, jadi ini sekali lagi bagaimana sistem periodik. Banyak sekali kok di Google kalau misalnya teman-teman cari sistem periodik ya banyak sekali muncul. Tapi pastikan ketika teman-teman mencari sistem periodik, pastikan gunakan sistem yang paling update ya. Pastikan gunakan tabel periodik yang update. Bagaimana caranya kita tahu tabel periodik itu update atau tidak? Perhatikan unsur nomor yang terakhir-terakhir ya. Perhatikan unsur yang nomor seratusan ke atas, misalnya di sini 113 sampai 118. Ya, unsur-unsurnya itu seperti ini ya. NH, FC, livermormium, tennesin, dan oganeson. Nah, jadi itu semua unsur-unsurnya. Kalau belum seperti itu, berarti itu masih menggunakan sistem yang lama ya. Kalau misalnya teman-teman dapat sistem periodik yang nomor 118 misalnya masih UUO, unun octinum, nah ini adalah sistem yang sudah tidak update ya. Itu sudah tidak update, silahkan gunakan atau cari sistem yang lebih update. Oke, kita akan masuk ke bagian selanjutnya dari materi kita hari ini, yaitu penentuan periode. Jadi ingat tadi bahwasanya periode itu dari kiri ke kanan. Nah, jadi yang di atas ini namanya adalah periode pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Nah, jadi yang di atas ini periode yang pertama, periode yang kedua, periode ketiga, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Oh ya, yang dibawa dua baris itu golongan tertentu ya. Jadi bukan periode, dia masuk di golongan. Tapi sebentar kita akan lihat bagaimana sistemnya untuk yang dibawa. Nah, untuk menentukan periode, tentu saja kita perlu melakukan konfigurasi elektron ya.
kita perlu melakukan konfigurasi elektron seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, silahkan dibuka videonya untuk penentuan konfigurasi elektron, termasuk juga penentuan konfigurasi elektron yang menggunakan gas mulia. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan periode? Menentukan periode itu gampang, setelah kita konfigurasi, maka kita cari nomor kulit yang paling tinggi. Misalnya, kita memiliki unsur N, nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3, maka yang paling tinggi angkanya adalah angka 2 ini ya. Nah, jadi nomor kulit, kalau misalnya kita mengkonfigurasi misalnya 1s2, 2s2, 2p3 misalnya, maka nomor kulit yang paling tinggi itu adalah nomor yang ini ya. Nomor yang di depan ini. Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai nomor kulit ya. Dan nomor kulit yang paling tinggi ini, itu yang akan menjadi periode ya. Nah, jadi periode untuk unsur itu adalah periode yang kedua ya. Karena nomor yang paling tingginya adalah nomor 2. Nah, bagaimana dengan SC? SC ini memiliki konfigurasi seperti ini ya, atau kalau kita mau konfigurasi dengan sistem yang lebih panjang, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, jadi karena nomor kulit yang paling tingginya adalah nomor 4 ya, jadi bukan yang paling terakhir ya, tapi yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi. Nomor kulit yang paling tingginya adalah 4, bukan 3 ya, bukan 3, tapi nomor 4. Nah, jadi cari nomor yang paling tinggi, maka periodenya adalah periode yang keempat. Karena nomor kulit yang paling tingginya adalah nomor 4. Nah, silahkan teman-teman tentukan bagaimana periode dari unsur-unsur yang ada di bawah ini ya. Jadi ada S, ada Ni, ada Cd, ada T4+, dan Pb2+. Bagaimana cara menentukan periode dan golongan untuk ion-ion ya. Jadi ada T4+ dan ada juga Pb2+. Nah, perlu dicatat untuk kalau teman-teman kerja yang bagian ion, ion itu tidak mengubah golongan maupun periode. Jadi kalau ada ion, maka ini tidak akan mengubah golongan dan periode. Jadi maksudnya adalah Te4+ itu sama golongan dan periodenya sama dengan Te tanpa muatan. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengerjakan soal ini, ya, diperhatikan bahwasanya ion itu tidak mengubah golongan dan periode. Nah, jadi silahkan teman-teman pause videonya, kerjakan dan tentukan yang berapa golongan untuk masing-masing unsur-unsur yang ada di soal ini ya. Jadi ada 16S, 28 Ni, 48 CD, 52 Te4+, dan 82 Pb2+. Nah, kalau teman-teman sudah kerjakan, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Nah, yaitu penentuan golongan. Ya, jadi penentuan golongan itu agak lebih ribet sedikit dibandingkan penentuan periode karena setelah kita konfigurasikan, of course, tentu saja ya kita harus melihat semua konfigurasi elektronnya sama seperti periode tadi. Dan ketika kita ingin menentukan golongan, maka yang kita lihat adalah elektron valensi atau elektron terluar. Nah, jadi bukan elektron yang paling tinggi ya, tapi elektron yang paling luar ya. Elektron yang paling luar, sebentar kita akan lihat bagaimana. Tapi kalau kita melihat sistem periodik seperti yang tadi kita lihat di depan, maka kita bisa bagi menjadi beberapa blok ya. Jadi sistem periodik itu bisa kita bagi menjadi 4 blok. Ada namanya blok S, blok P, blok D, dengan blok F. Teman-teman bisa lihat bagaimana penentuannya, bagaimana peletakannya. Nah, jadi ada 2 di kiri ini adalah blok S, kemudian 6 di kanan ini blok P, kemudian 10 di tengah blok D, kemudian di bawah ini ada 2, yaitu 2 baris ya, bukan 2 kolom, ada 2 baris yaitu blok F. Nah, jadi blok-blok ini, nama bloknya dengan jumlah berapa golongan di bloknya itu berkesesuaian dengan kalau kita belajar konfigurasi kemarin, maka kita tahu bahwasanya S itu maksimalnya adalah 2 elektron, P itu maksimalnya adalah 6 elektron, D itu maksimalnya adalah 10 elektron, dan F itu maksimalnya adalah 14 elektron. Ya, jadi D itu maksimal 10 dan F itu maksimalnya adalah 14. Oleh karena itu, kalau kalian lihat yang F ini, kalau kalian hitung dari lanthanum sampai dengan lutetium, itu jumlahnya tepat sama dengan 14 ya. Nah, jadi ini sesuai dengan konfigurasi elektron kita kemarin. Nah, jadi mungkin di sini kita sudah dapat spoiler bagaimana caranya untuk menentukan golongan, yaitu
Ya, tentu saja dengan menggunakan konfigurasi elektron sesuai dengan di mana konfigurasi tersebut berakhir ya. Apakah di S, di P, di D, atau di F. Kalau S masuk di blok S, kalau P masuk di blok P, kalau D masuk di blok D, dan kalau F masuk di blok F. Nah, jadi blok selanjutnya, blok S dengan blok P ini dinyatakan sebagai golongan utama. Jadi S dengan P ini adalah utama. Dan di antara dua golongan utama ini, yaitu blok S dan blok P, ada blok D. Dan blok D ini dikenal dengan nama transisi. Nah, jadi blok D itu namanya adalah unsur-unsur transisi. Dan kemudian blok F ini karena ada di dalamnya lagi transisi, dia sudah masuk transisi di sini, tapi di dalamnya lagi, maka dikatakan sebagai transisi dalam. Transisi dalam. Jadi ada transisi dalam. Jadi blok S dan blok P itu utama, blok D itu transisi, dan blok F itu adalah transisi dalam. Apa dampaknya? Dampaknya nanti ketika kita ingin menuliskan nama golongannya, blok S ini dan blok P, itu akan menjadi golongan A, begitu pula dengan blok P, kemudian blok D ini adalah golongan B, dan untuk blok F itu sebentar ada sistemnya sendiri. Tidak menggunakan C ya, tapi menggunakan sistemnya tersendiri. Oke, jadi ini sekilas tentang blok-bloknya. Kita akan lihat bagaimana cara menentukannya. Jadi ada di tabel di atas, ada di data di atas bagaimana caranya menentukan blok-blok atau menentukan golongan dari setiap unsur. Jadi kalau konfigurasinya berakhir di S, seperti S1 ataupun S2, contohnya adalah seperti natrium misalnya. S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, karena berakhirnya di S, maka tentu saja dia akan masuk di blok S ya, karena berhenti di S. Nah, berhentinya di S itu bisa S1, bisa juga S2. Jadi kalau S1, maka kita gunakan golongan 1A, dan kalau dia berhentinya 3S2 misalnya, kita misalnya menggunakan Mg di sini, 12 Mg. Kalau 3S2, maka dia menjadi golongan 2A. Nah, jadi simpel ya, kita tinggal cari S-nya saja. Kalau misalnya dia masuk di blok P, nah, kalau dia masuk di blok P, maka ya tentu saja dia berakhir konfigurasinya di P. Jadi misalnya kita punya apa misalnya? Ini. Kita punya konfigurasi seperti ini. Ne 1S2, 2S2, 2P6. Maka kita lihat, oh dia berhentinya di P6 ya. Dia berhentinya di P6, maka kita akan cari S paling dekat ya. Kita akan mencari S paling dekat di belakangnya, misalnya 2S2, 2P6. Jadi 2 ditambahkan dengan 6 sama dengan 8. Oh, jadi kita cari, oh ternyata golongannya adalah golongan 8 ya. Atau golongan 8A. Gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita menentukan golongan, tinggal kita cari S yang paling dekat, kemudian kita jumlahkan. Atau teman-teman bisa hafal saja yang di atas. Jadi misalnya contoh, bagaimana kalau saya gunakan ini misalnya. Stibium ya. Stibium dengan nomor atom 51. Jadi tinggal kita konfigurasikan ya. Misalnya Kr, 5S2, 4D10, 5P3. Oke, jadi misalnya tinggal kita konfigurasikan seperti itu. Oh, tempat berhentinya adalah di 5P. Berarti dia akan masuk di blok P. 5P3, jadi kita cari S terdekat, langkai saja D-nya. D-nya kita langkai, jadi 5P3 ditambah dengan 5S2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh, berarti SB ini adalah golongan 5A, gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, golongan ini dituliskan dengan angka Romawi ya. Nah, kita gunakan angka Romawi untuk menentukan golongan ya. Jadi kita menggunakan Romawi untuk menuliskan nama golongan, jadi golongan 5 kita tuliskan sebagai golongan 5A, seperti itu. Nah, itu untuk blok P. Bagaimana untuk blok D? Nah, kalau blok D sama, kalau misalnya konfigurasinya berakhir di D, maka ya tinggal kita jumlahkan dengan S yang terdekat. Misalnya, misalnya kita ambil salah satu unsur kesukaan saya, nomor 26, Fe, besi ya. Ar, 4S2, 3D6. Nah, karena berakhirnya di D6, maka tinggal kita cari S yang terdekat, 4S2, 3D6, 2 tambah 6 berarti sama dengan 8 ya. Nah, jadi 8B. Nah, seperti itu caranya. Mirip dengan blok P. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya untuk blok D, perhatikan di D6, D7 dengan D8.
Nah, ini tidak typo ya. Itu tidak typo, memang ada 3 unsur golongan 8B, yaitu D6, D7, dengan D8 ya. Jadi ada 3 unsur golongan 8B yaitu 6, 7, dengan 8. Jadi kalau misalnya unsur seperti ini misalnya 28 Ni, nikel ya, Ar 4S2 3D8, maka 2 tambah 8 ya memang 10 ya. 2 tambah 8 memang sama dengan 10, tapi golongannya tetap golongan 8B ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selebihnya aman-aman saja. Misalnya lagi, saya menggunakan ini, 47 Ag misalnya, perak ya. Menggunakan perak, berarti Kr 4S2 3D9 misalnya. Berarti untuk menentukan golongannya, tinggal kita jumlahkan 2 tambah 9 sama dengan 11. Lah, tapi perasaan tadi tidak ada golongan 11 ya. Tidak ada golongan 11. Oh, berarti tinggal kita ambil saja satuannya. Jadi golongannya adalah 1B. Ya, sama dengan ini ya. Gitu. S2 D9 berarti golongan 1B. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan golongan dari blok D atau blok transisi. Nah, selanjutnya kita masuk di blok F ya. Jadi masih ada satu blok tadi yang tersisa belum kita bahas, yaitu blok F. Nah, kalau blok F itu gampang. Kalau berakhir di 4F maka dia lantanida, kalau dia berakhir di 5F maka dia namanya aktinida. Ya memang seperti itu namanya, lantanida dan aktinida. Kenapa namanya lantanida dengan aktinida? Karena tergantung dari unsur apa yang ada di depan sini. Ya. Ada unsur yang di depan sini namanya lantanum, berarti bisa kita katakan bahwa oh ini adalah lantanum dan kawan-kawan ya. Jadi lantanum dengan teman-temannya semua, actinium dan teman-temannya semua. Makanya namanya actinida dan lantanida. Oke, jadi kalau misalnya kita punya, misalnya diminta untuk menentukan golongan berapakah unsur ini misalnya, kita ambil nomor 67 saja, 67 holmium misalnya, jadi tinggal kita konfigurasi. Jadi tinggal kita konfigurasi seperti biasa, 56, kemudian 4F11. Oh, ternyata dia berakhirnya di 4F ya. Dia berakhir di 4F. Oh, kalau berakhir di 4F, maka itu artinya dia akan masuk di golongan lantanida ya. Ya, seperti itu, golongan lantanida. Kemudian kalau misalnya kita mengambil nomornya Mendelevium tadi, misalnya 101. Misalnya. 101 tadi 107 ya. Kita lihat saja dulu, kita bisa lihat, oh ya 101 ya. Bagus ingatanku, ternyata Mendelevium. Nomor atom 101, kenapa bisa dia aktinida? Karena kalau kita konfigurasikan, jadi Rn nomor atom 86, kemudian 7S2, 88, berarti sisa 13 ya, 5F13. 86, 88, ya 101. Oke, berarti karena dia berakhir di 5F, berarti dia golongannya adalah golongan aktinida. Nah, jadi seperti itu bagaimana caranya kita menentukan golongan untuk unsur-unsur di blok S, blok P, blok D, dengan blok F. Jadi untuk blok S, kita tinggal lihat berapa S-nya. Kalau blok P dan blok D, tinggal kita jumlahkan dengan S di belakangnya. Dan kalau blok F, ya hanya ada 2 kemungkinan, lantanida atau aktinida. Nah, jadi seperti ini untuk menggunakan sistem yang biasa kita gunakan di sekolah. Kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan sistem baru seperti sistem yang di belakang ini, ya bisa teman-teman lihat bagaimana nomor-nomor golongannya ya. Jadi untuk blok S itu nomornya 1 atau 2 tergantung dari S-nya berapa. Kalau bloknya adalah blok P, sama dengan metode sebelumnya, 2 tambah 1, tapi kita tambahkan lagi dengan 10 ya. Jadi 2 tambah 1, 3, golongan 3A. Kemudian kita tambahkan dengan 10, maka dia golongan 13. Kenapa bisa ditambahkan 10? Karena berdasarkan letaknya di sistem periodik, dia terdapat pada kolom nomor 13 ya. Nah, jadi ada nomor-nomornya ini di atas. Nah, jadi kalau misalnya referensi yang teman-teman gunakan menggunakan sistem seperti ini, maka tambahkan dengan 10 ya, 13, 14, sampai 18. Nah, untuk blok D transisi, jadi langsung saja tambahkan 2 tambah 1, 2 tambah 2, dan seterusnya. Ini salah ketik di sini, ini bukan 14 tapi 12 ya. Nah, 2 tambah 10 berarti 12, jadi langsung saja kita tambahkan. Untuk blok F tidak ada seperti itu, tetap menggunakan lantanida dan aktinida. Oke, jadi ini bagaimana penentuan golongan dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama metode yang biasa kita gunakan di sekolah, atau kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem yang baru, maka hati-hati untuk blok P, tinggal
kita tambahkan dulu 2 tambah 1 seperti yang tadi, 2 tambah 1 sama dengan 3, kemudian kita tambahkan dengan 10 ya. Jadi 13 sampai 18. Kemudian untuk blok D transisi 3 sampai 12 ya. Nah, ini tadi salah ketik, itu bukan 4 ya, tapi 12. Oke, jadi kita masuk di latihan soal-soal. Misalnya, kita memiliki konfigurasi karbon seperti ini, kita ingin tahu dia berada pada golongan berapa dan periode berapa. Nah, sudah ada konfigurasinya, tinggal kita tentukan golongan berapa dan periode berapa. Jadi golongannya ini karena dia berakhir di P, maka pasti golongannya adalah golongan A. Ingat tadi, P itu atau S itu adalah utama ya. Berarti A. Kemudian berapa A? Ya tinggal kita jumlahkan P-nya dengan S-nya. 2 ditambah dengan 2 berarti 4 ya. Berarti golongan 4A. Jadi tinggal kita jumlahkan P-nya ditambah dengan S di belakangnya berapa. Jadi 2 tambah 2 berarti golongan 4A. Kalau kita menggunakan sistem yang baru, ya jadi golongan 4A, atau bisa juga kita katakan sama seperti tadi, kita jumlahkan 2 tambah 2 berarti 4, kemudian kita tambah dengan 10. Nah, jadi ini adalah golongan 14 atau golongan 4A, tergantung sistem yang teman-teman gunakan. Kalau menentukan periode, ya simple, tinggal kita lihat saja mana nomor yang paling tinggi ya, yaitu nomor 2. Nah, jadi seperti itu cara menentukan golongan dengan periode. Silahkan teman-teman coba untuk 4 unsur yang dibawanya. Jadi nomor 24, nomor 39, nomor 50, dan nomor 53. Masing-masing ada yang bermuatan dan ada yang tidak. Tapi ingat kembali, perhatikan baik-baik bahwasanya muatan itu tidak mempengaruhi golongan dan periode ya. Jadi ingat sekali lagi, muatan baik dia plus ataupun minus tidak menentukan atau tidak akan mengubah bagaimana golongan dengan periode dari setiap unsur ya. Baiklah, jadi seperti itu untuk penentuan golongan dengan periode. Materi kita selanjutnya adalah materi tentang sifat-sifat keperiodikan ya. Jadi materi kita selanjutnya adalah materi sifat-sifat keperiodikan, yaitu ada elektronegativitas jari-jari atom, afinitas, energi ionisasi pertama, dan sifat asam, serta sifat basa. Nah, namun karena kita dibatasi oleh waktu, jadi materi kita cukup sampai menentukan golongan dengan periode terlebih dahulu. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat keperiodikan, bagaimana caranya kita menentukan tren dari elektronegativitas, jari-jari atom, afinitas, energi ionisasi pertama, sifat asam, dan sifat basa, lengkap dengan latihan-latihan soal, serta deep dive dari masing-masing sifat keperiodikan ini. Baiklah, terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.